Waalaikumsalam. Tayyib, nahnu min majmu'ati asadisah. Saubayyinu lakum aw sauqadimu lakum antarjamati Imam As-Sarkhasi wal Imam An-Nasafi. Ya. Wa hadhil majmu'ah tanqasimu ila arba'atu ashkhas. Ya. Awalan yakni anak Kaisar Farhan wa Putri Suhardianti wa Fatwa Azumar wa Muhammad Dur Alamsyah. Wa bidayatan hadal bayan yabda'u au bidayatan bi ana binafsi ana saubayinu lakum antarjamati Imam As-Sarkhasi. Imam As-Sarkhasi ismuhu wa nasabuhu. Ismuhu wa nasabuhu. Huwal Imam Al-Faqih Al-Usuli Abu Bakrin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Sahlin As-Sarkhasi. Wa yalqabu Samsul A'immah wa huwa laqaba jama'ati min nal ulama'i wa inda itlaqihi fi kutubil Hanafiyah al-maqsud bihi al-Imam As-Sarkhasi. Wa fima adahu yadhkuru muqayyadan ma'al ismi au nasabatu au bihima. Jadi ini adalah nasabnya, nasab ism atau nasab dari Imam As-Sarkhasi. Beliau mempunyai nama lengkap yakni Abu Bakar Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Sahal As-Sarkhasi. Sedangkan Imamul Faqih Al-Usuli itu adalah gelarnya. Ya, beliau adalah faqih di dalam ilmu usul fiqh. Ya, summa wa huwa laqabu jama'atun minal ulama wa inda itlaqihi fi kutubil Hanafiyah al-maqsud. Jadi dia dilakobi ya oleh ulama-ulama usul fiqh di kitab Hanafiyah, di kutubil Hanafiyah. Jadi Imam As-Sarkhasi ini itu adalah ulama fuqaha'u min madhab al-Hanafiyah. Suma mauluduhu wa nash'atuhu. Nah, ulida fi Madinah As-Sarkhasi wa ilaiha yansibu kama wa yansibu ilaiha katsir minal ulama. Jadi Imam As-Sarkhasi ini beliau lahir di kota As-Sarkhasi. Nah, dan namanya itu dinisbatkan sesuai tempat lahirnya. Nah, seperti para ulama lain yang dinisbatkan sesuai tempat kelahirannya. Nah, wa ma an sanati wiladatihi min khilali istiqra wa litla ala kutubi tarajim wa tabaqat al-maftutah wal matbu'ah al-mutayassirah wa nazri fil mu'alifat As-Sarkhasi. Jadi itu ada hadamul ardi hadhil masadir li dzikri tarikh al-maulidihi walam tazkur ila syai' al-yasir an nas'atihi wa hayatihi minal bahitin alladzina ihtamu bi shakhsiyatihi adzal alim al-jalil ad-doktor As-Salahuddin Al-Munjid. Jadi tentang kelahirannya dan kehidupannya itu tidak banyak yang tahu gitu. Nah, tidak banyak yang tahu. Wa min bahitsun alladzi ihtamu bi saksi adzam. Nah, tentang kehidupannya, tentang tentang lahirnya itu tidak banyak yang tahu. Nah, dari peneliti pun tidak banyak yang tahu tentang kehidupan atau kelahiran beliau. Nah, itu disampaikan oleh Jalil Ad-Doktor As-Salahuddin Al-Munjid. Beliau mengatakan la nadri al-katsir an hayatil As-Sarkhasi wali alla dzalik li annahu asa ba'idan jidan fima wara'a an-nahri wa annahu qadha satru hayatihi fi sejni. Jadi beliau mengatakan bahwa kita tidak mengetahui secara pasti, secara terperinci tentang kehidupan As-Sarkhasi ini, gitu kan? Karena beliau hidup
ba'idan jidan fima wara nahri. Beliau itu hidup di pedesaan di samping atau di tepi sungai, dan dia juga menghabiskan hidupnya itu di penjara. Nah, wa ma ja'a fi tarjamatihi Badairatul Mu'arif al-Islamiyah. Dan Badairah al-Ma'arif al-Islamiyah itu mengatakan tentang biografi atau tarjamah Imam As-Sarghashi ini tuh, beliau asharul fuqaha ala nafiyah bima wara nahri wala naqrif ila qalil an hayatihi. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Imam As-Sarghashi ini adalah fuqaha Hanafiyah yang masyhur, yang mana beliau lahir di tepi sungai, beliau hidup di tepi sungai, ya. Waqat italat ana atna amali fi jamil madah al alamiyah ala bahti qasir aduktur Yusuf Yusuf Khalid bi unwan Samsul Aimah wa kitabuhu al mabsut. Nah, jadi wa dzakara fihi annahu wulida fi Madinah As-Sarghashi sanah 400 al-hijriyah au naqulha fil miladiyah, yani alaf wa tis'ah miladiyah. Jadi itu ada salah satu dari ulama yang mengumpulkan informasi tentang hayatu wa wiladatu Imam As-Sarghashi. Beliau tuh bernama Dr. Yusuf Khalid. Nah, di salah satu kitabnya itu yang judul Samsatul Aimah wa Kitabul Al-Mabsut, beliau mengatakan bahwa Imam As-Sarghashi ini lahir pada tanggal beliau lahir di kota As-Sarghashi pada tahun 4000 Hijriah atau 400 Hijriah, atau disebut atau bisa disebutkan di kitab di tarikh miladiyah itu pada tahun 1009 miladiyah. Wa mimma naqluhu annasati qaulihi dhahaba ilal Baghdad wa huwa fi sirah min umrihi abihi biqasdi tijarah. Jadi dikatakan juga bahwa beliau pada usia 10 tahun beliau pindah ke Baghdad bersama ayahnya dengan tujuan berdagang gitu. Wa yabdu min hadzal nasi anna Imam As-Sarghashi kana qad nasa'a fi wa walidihi alladhi amala fi tijar thumma intaqala ila al-Bukhari asmatu bilad ma war'a nahri wahzu yatlubu ilma ala ulama iha. Jadi itu beliau dibesarkan oleh ayahnya, terus dia membantu ayahnya berdagang. Nah, tsumma intaqala ila al-Bukhari. Nah, ketika beliau pindah ke kota Bukhari, nah beliau tinggal di Mawara Nahri, di samping di tepi sungai. Nah, dan dia wahzu yatlubul ilma, dan beliau menuntut ilmu kepada ulama yang ada di sana gitu. Yang ada di sana. Terus makana tuhu al-alamiyah. Nah, min khilali isti'ara di hayati Imam As-Sarghashi wanzur fi athari alamiyah yumkin al-qaul annahu rahimallahu kana bihaqi min kibar ulama fi asri. Setelah meninjau sebelumnya ya, bahwa Imam As-Sarghashi ini tuh adalah salah satu ulama ya yang dirahmati Allah, annahu rahimahullah, yang dirahmati Allah, dan beliau tuh salah satu kibar ulama di zamannya, salah satu ya ulama terkenal lah di masanya gitu. Wa minat terus apa aja gitu kan? Apa aja salah satu salah satu keutamaannya beliau menjadi ulama yang termasyhur gitu. Nah, pertama itu adalah beliau itu adalah istihad fi amalihi. Beliau istihad fi amali.
beliau istihad di dalam pekerjaannya. Nah, manzilatu fil istihadi manzilatuhu fi istihad. Jadi dia istihad di kedudukannya di dalam istihad gitu. Wa huwa min tabaqatul tsalitsah min tabaqatul fuqaha ala taksimi Ibnu Abidin wa adahu Ibnu Kimalil Al-Bashan min tabaqatul mustahidin fil masail wa kana amalu hadhihi tabaqah min ulama fi istihadihim. Jadi itu tabaqah istihad itu adalah salah satu tabaqah tobakoh yang ketiga dari tobakoh-tobakoh fuqaha yang mana yang membagi ini tuh yang membagikan tobakoh ini tuh yang bernama Ibnu Abidin. Nah, terus wakana amalu hadzi tobakoh minal ulama fi istihad. Jadi pekerjaan dari tobakoh istihad itu ya pekerjaan dari tobakoh istihad itu ya istihad gitu. Jadi ulama-ulama yang ulama-ulama termasuk di tobakoh ini tuh ya dia beristihad apa aja yang dia istihadkan. Pertama, istakhlisu al-qa'idah amah alatika na istakhlisu al-imah minal furu' al-ma'sur anhum. Jadi itu mereka mentalhis qaidul amah yang mana ya ditalhisnya itu sesuai dengan furu' aimah itu masing-masing gitu, sesuai bagian-bagian dari ulama itu masing-masing gitu. Yang kedua, istanbitul hukma allati lam yanussu 'alaiha bil bina'i 'ala tilkal qaid. Jadi dia menistinbatkan ahlu qoma dan dia menistinbatkan hukama yang mana yang belum ditulis. Jadi dia menistinbatkan setiap hukum terus ditulis gitu dan menjadi qaid gitu. Terus hafizatul al-qawiyah. Nah, wa min sifatil alamiyah allati tumaizu bi ilmum asarqasi min baina ulama al-asrihi al-mauhibah allati akramahu Allah taala biha wa hiya zakira al-ajibah wa hafizul qawiyah wa tadullu ala ikhlasihi wa taqwahu li anna hifzul ilmi nurun kama yaqul Imam As-Syafi'i. Jadi beliau itu yang membedakan beliau dengan imam-imam lain pada masanya itu yang pertama ya zakirah ajibah, yang dia mempunyai pemikiran yang sangat bagus, hafizul qawiyah, mempunyai hafal yang sangat kuat gitu, yang mana yang disampaikan yang mana seperti yang dan dia juga menjauhi dirinya dari maksiat, yang mana yang telah disampaikan Imam As-Syafi'i yaitu fa arsadani ila tarkil ma'asi saqatu ila waqi sahibzin wa nurullah wa nurullah la yudal wa nurullah la yudalil asi wa akhbaroni bi anna ilman nurun. Ya, itu yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i. Beliau mengamalkan apa yang telah disampaikan Imam As-Syafi'i. Terus sanaul ulama alaihi. Jadi pujian-pujian ulama terhadapnya gitu. Jadi lam takun alqaballati kana yan'atu biha Imam Asy-Syarqasi mujarrad alqabul laisa laha rasid fil waqi'. Jadi pelakoban yang nama dari Imam Asy-Syarqasi itu dari pelakoban yang dilakopkan kepada Imam Asy-Syarqasi itu tidak semata-mata hanya sekedar lakop gitu, tapi mempunyai makna tersendiri gitu, karena tadi itu dia mempunyai hafizul qawiyah, terus juga dia mempunyai sebelumnya dia mempunyai hafizul qawiyah, terus dia mempunyai zakirul ajibah. Jadi pelakopan dia itu berdasarkan berdasarkan sesuai dengan kesifatnya gitu. Nah, dia dilakopi dengan nama Samsul A'imah gitu. Jadi dia dilakopi sebagai Samsul A'imah. Jadi pelakoban yang dilakopkan kepada Imam Asy-Syarqasi itu sesuai dengan sifatnya. Itu pertama Zakirul Ajibah, terus Qawil Hafizah, terus menghindarkan menjauhi dirinya dari maksiat gitu.
Nah, musonifatuhu wa atharuhu alamiyah. Jadi ini adalah musonifnya ya. Kitab-kitab yang apa ya, yang di tasnif oleh beliau ya. Pertama itu Usul Sarhosi, Al-Mabsut, As-Sarhul Sairi wal Sair Kabir, Sairul Sagir, Sarhul Jami' As-Sagir, Sarhul Jami' Al-Kabir, Sarhul Kitabul Ziyadat, Kitabul Nakti au Sarhil Ziyadat Az-Ziyadat. Qablahu hadzal bayan ya, hadzal kism fabil haqiqah alladzi yubayyin hadzal bayan yakni Nur Alam Syah, walakinahu lam yadkhul fil zoom au ana la arif masababuhu ya. Ana saubain hadzal kism ya. Hana tubain hadzal kism. Jadi sebelumnya yang ngebayin itu adalah Nur Hamzah, akan tetapi beliau tidak hadir atau tidak masuk ya. Setelah kita menelpon beliau ya, beliau tidak masuk ya. Sekarang saya ngebahas ngebahas bagian ini gitu. Jadi di sini pembahasannya itu tentang musonifatuhu, tentang kitab-kitab yang ditaslim oleh beliau. Ya, dapat dibaca saja ya dari Usul Sarhosi sampai Fawaidul Fiqhiyah. Terus suyuhu wa talamidhu. Jadi beliau mempunyai suyuh dan mempunyai talamidhu. Nah, suyuh beliau yang pertama itu syekh ya, beliau belajar syekh gitu kan ya. Ala dzikri salatul min suyuh, dia mempunyai 3 syekh. Yang pertama Abdul Aziz Al-Hulwani, yang kedua Syekhul Islam Ali Sakdi, yang ketiga Amru Ibnu Mansur Al-Bazazi. Terus talamizuhu. Nah, talamizuhu yang pertama Bakrul Muhammad Ibnu Ali Al-Ansari, Abdul Aziz Ibnu Amri Ibnu Mazah, Amru Ibnu Habib Ibnu Ali Al-Qadi, Utsman Ibnu Ali Al-Baikindi. Nah, terus Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Auzanjindi ya. Bisa dibaca ya, beliau lahir tanggal berapa, terus beliau wafat tanggal berapa gitu. Selanjutnya Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Husuri, Suma Muhammad Ibnu Mas'ud As-Sa'yibi, Suma Muhammad Ibnu Ali Al-Bukhari, Suma Mas'ud Ibnu Husain Al-Kashani. Nah, wafatuhu. Nah, jadi ikhtilaful mutarjimun lil Imam As-Sarhosi fi tahdidi sanati wafatihi rahimahullah fadha basahibul kitabul hidayah al-arifin wa sahibul kasfil zunun ila annahu tufiya sanah arba'umiyah salasah wa thamanin hijriyah wa qala sahibul jauhari al-mudayyah wa kadha sahibul fawaid al-bahiyah ila annahu tuwafiya arba'umiyah wa tis'in hijriyah wa dhaba sahibut taj at-tarajim ila annahu tufiya fi hudud sanah khamsumiyah hijriyah bainahuma dhaba Badruddin al-Aini wa ibnu Himam ila annahu tufiya sanah arba'umiyah thamana wa thamanin hijriyah yakun wafatuhu fi sanati arba'umiyah thalatha wa thamanin hijriyah li anna dzalika yakni anna Amru al-Baikindi kana aqallu min samani asar aman wa hadza Amru la yu'ahiluhu li tafaquhi wal mulazimah atawilah. Jadi bukan hanya kelahiran beliau yang banyak ikhtilaf ya, yang belum pasti gitu, akan tetapi wafatnya beliau juga ya belum pasti gitu. Ada yang bilang beliau wafat tahun 483 Hijriah, ada yang bilang beliau wafat di usia di tahun 490 Hijriah. Angka tetapi banyak yang mengatakan ya beliau itu wafat pada tahun 483 Hijriah sesuai dengan Amru Baikindi kan akolumin. Jadi beliau itu mempunyai dipatok. Jadi beliau beliau wafat itu sesuai dengan menjadi rujukan itu Umar Al-Baikindi karena usia beliau itu akolu min samaniyah asar aman dengan
al-Bakundi dengan Amr al-Bakundi tersebut gitu. Rumah aktafi kafaitu minni hadzal bayan sanastamir atau antarjamati Imam An-Nasafi wa yubayinu hadzal bayan yakni akhina Fatwa Zumar wa ukhtina Al-Karimah Putri Suharyanti wa ilaihima tafaddal libayan hadzal bayan. Taib, syukran ila ra'isil jalsah, yakni Hina Kaisar Farhan. Suma al-an anasa ubayin an terjamati al-imam an-nasafi. Awalan yakni ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu wa nashatuhu. Yani huwa Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafiduddin an-Nasafi walukiba Abi Barakat. Asluhu min baldati Idaj min Qura Samarkand wan nasabi nisbatan ila nasab yakni baldatin waqiatin baina Jaihun wa Samarkand walam ajid ahadan asyara ila sanati wiladatihi summa nasya'al alamatu Abu al-Barakat an-Nasafi ala qadamin ha'ilin wa tafaqaha bi jama'atin min a'yanil ulama hatta bara'a fil fiqhi wal usuli wal arabiyyati wa tasaddaru lil ifta'i wa tadrisi sinina adidatan. Nah, jadi yang pertama yaitu nama lengkap dari An-Nasafi yaitu Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafiduddin An-Nasafi dan beliau dijuluki dengan panggilan Abu Barakat. Kemudian beliau berasal dari kota Iz yang merupakan salah satu dari beberapa kota yang terletak di Samarkand. Kemudian julukan An-Nasafi itu dinisbatkan kepada nasab yang mana kota tersebut terletak di antara kota Jahon dan Samarkand. Walam ajid ahadan asyara ila sanah wiladatuhu. Nah, dan di sini tidak ada yang menyebutkan atau menyatakan seorang pun terkait dengan tahun kelahiran dari Imam Abu al-Barakat An-Nasafi. Jadi sampai sekarang dalam kitab-kitab pun tidak belum tercantum atau belum ada yang menyatakan tentang tahun dari kelahiran Abu al-Barakat An-Nasafi ini. Summa ulama Abu al-Barakat An-Nasafi ini beliau tumbuh dengan pijakan yang besar dan beliau ini bertapakuh atau belajar memahami fikih dari sekelompok ulama-ulama yang terkemuka sampai beliau itu mahir atau unggul dalam fikih dan juga usul fikih, kemudian juga unggul dalam bahasa Arabnya. Kemudian beliau juga itu sering sekali untuk mengeluarkan fatwa dan beliau juga melaksanakan pengajaran-pengajaran fikih kepada muridnya selama sinina adidatan, selama bertahun-tahun. Asasya Atalia. Summa suyuhuhu wa talamiduhu. Guru-guru Imam An-Nasafi dan murid-muridnya. Yang pertama yaitu Syamsul A'immah Abul Wajad Muhammad
bin Abdus Sattar bin Muhammad al-Imadi al-Kardari. Sumasani yang kedua yaitu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Romisi Al-Bukhari Humaiduddin Ad-Dorir. Kemudian yang ketiga, Badruddin Muhammad bin Mahmud bin Abdul Karim Al-Ma'ruf bi Huwahir. Kemudian yang keempat, yaitu Zahiduddin Ahmad bin Muhammad bin Umar Abu Nasr Al-Attabi. Wa tatalam mada ala yadaihi al-kasir walakin kutubal tarojim lam tadkur lana illa al-Imam al-Husain bin Ali bin Hajjaj bin Ali al-Mulaqab bi Husamuddin As-Siginaki. Nah, jadi untuk murid-muridnya itu sebenarnya banyak, akan tetapi dalam kitab-kitab biografi lam tadkur lana, tidak disebutkan kepada kami, kecuali di sini disebutkan satu muridnya yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Hajjaj yang diberi julukan yaitu As-Siginaki. Asas kali ya. Nah, summa sifatuhu wa ahlakuhu. Minha al-hulukul hasan wa tawaddu az-zaid wa fasahatul lafzi wa mahabbatuhu lil fuqara'i wa talabati wal ihsani ilaihim wa kana imaman aliman zahidan khairan dinan kariman mutawaddi'an mutarafi'an alal maluki mutawadi'an lil fuqara'i la yataraddadu li arbabid dawlati wa la yajtami'u bihim illa idza atau ila manzilihi asna ala ilmihi wa dinihi ghairu wahidin minal ulama'i. Kemudian sifat-sifat dan akhlak dari Imam An-Nasafi. Di antaranya yaitu beliau akhlaknya sangat baik, kemudian beliau sangatlah rendah hati, tawadhu az-zaid, rendah hati yang berlebih. Jadi sangat-sangat rendah hati ya. Kemudian fasih dalam berbicara, dan beliau sangat sekali mencintai kepada fakir miskin dan juga murid-muridnya dengan senantiasa berlaku baik terhadap mereka. Dan beliau juga merupakan imam yang sangat berilmu, kemudian zuhud, dermawan, rendah hati, dan beliau juga ditinggikan di atas raja, rendah hati kepada orang miskin, tidak canggung kepada kepala negara, dan beliau tidak bertamu dengan mereka kecuali mereka datang ke rumahnya. Asna ala ilmihi wa dinihi ghairu wahidin minal ulama'i. Dan para ulama itu semuanya itu memuji atas ilmu dari Imam An-Nasafi dan juga agamanya. As-sasat ya. Summa sana'ul ulama alaihi. Pujian-pujian ulama terhadap Imam An-Nasafi. Al-awwal yani qala al-Laqnawi
fihi kana imaman kamilan adiman nadiri fi zamanihi ra'san fil fikhi wal usuli bari'an fil hadisi wa ma'anihi. Yang pertama dari Al-Laqnawi berkata bahwa Imam An-Nasafi adalah imam yang sempurna, yang tiada tandingan atau tiada yang sepadan dengannya pada masanya, pada zamannya. Beliau menjadi pemimpin atau kepala dalam fikih, dalam bidang fikih dan usul fikih, dan juga beliau mahir atau unggul dalam hadis dan maknanya. Asani wa qala al-Hafidz Abdul Qadir fi tabaqatihi ahaduz zuhad al-mutaakhirin sahibut tasanifil al-mufidah fil fikhi wal usuli. Kemudian yang kedua dari Hafiz Abdul Qadir berkata dalam tabaqahnya bahwa beliau adalah salah seorang ulama mutakhir yang sangat zuhud, dan beliau merupakan penulis kitab-kitab fikih dan usul fikih yang tentunya kitab-kitab tersebut sangatlah bermanfaat. Summa asalis wa qala fihi al-Hazawi as-Sa'alibi adimun nadiri fi zamanihi ra'sul fikhi wal usuli bari'un fil hadisi lahu tasanifun mu'tabaratun. Kemudian yang ketiga dari Al-Hazami As-Suwalibi, beliau berkata bahwa Imam An-Nasafi beliau tidak ada tandingannya pada masanya. Beliau merupakan seorang pemimpin atau kepala dalam bidang fikih dan usul fikih. Juga beliau unggul atau mahir dalam hadis, dan beliau memiliki tulisan-tulisan atau karangan kitabnya yang sangat terkenal dan sangat-sangat dipertimbangkan dalam bidang fikih dan usul fikih. Yumkin hada al-bayan ini summa nastamir ila bayan atali. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allafatuhu an-Nasafiyyu sahibu tasanifa wa mu'allafatin kathiratun fi ulum. An-Nasfi adalah penulis banyak buku dan beberapa karya dalam sains, yakni awalan fi ulumil Quran wa tafsir. Pertama, dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Madarikut tanzili wa haqa'iqut ta'wili fi tafsiril Quran. Makna wahyu dan fakta-fakta tafsir dalam tafsir Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran An-Nasfi, salah satu mujalladatin, ada 3 jilid, wa huwa al-ma'rufu bitafsirin Nasafi, yang kita kenal dengan tafsir An-Nasfi, tafsir An-Nasafi. Thumma as-saniyan usuluddin wa ilmul kalam, umdatul aqaidi wa huwa umdatul aqaidati ahli sunnah wal jamaah fi ilmil kalam, yakni rukun iman, rukun akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam teologi. Tsumma al-i'timadu syarhul umdati fil aqaidi wa huwa syarhun likitabihi sabiqi wa sammahu Haji Khalifah i'timada al-i'tiqadi. Penjelasan al-i'timadu fi al-aqidah
merupakan penjelasan dari kitab sebelumnya yang berjudul Haji Khalifah Al-I'timadi Al-I'tiqadi. Thumma Fadail A'mali, yakni amal kebajikan. Thumma Al-La'ali Al-Fahiratu fi ulumil akhirah. Al-La'ali Al-Fahiratu dalam ilmu-ilmu akhirat. Thumma as-salisa fi usulil fiqhi, dalam usul fikih. Al-manara fi usulil fiqhi wa sammahu manarul anwari fi usulil fiqhi. Al-manara fi usul al-fiqhi, al-fiqih, dia menyebutnya dengan manarul anwari fi usulil fiqhi, wa huwa mutmin fil usulil matbu'un ma'a syuruhihi kasyarhin nasafi wa ibnu malik wa ghairihima wa huwa ma ihtisarahu ibnu habib al halabi. Ini adalah teks dalam prinsip-prinsip fikih yang dicetak dengan penjelasannya seperti Sarah An-Nasafi, Ibnu Malik, dan lain-lain. Ibnu Habib Al-Halabi mempersingkatnya. Kemudian Nastamir Ar-Rabi'an. Fi furu'il fiqhiyati. Al-awwal mustasfa wa huwa syarhul li kitabi al-fiqhin nafi'i fi furu'il fiqhi hanafi li Abu Qasim Muhammad bin Yusuf al-Hasani as-Samarqandi wa sammahu Ibnu Abu al-Wafa al-Qurashiyun wa kadzalika Tasya Kabirra zadahu al-Manafi'ah. Al-Mustasfa yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Fiqh An-Nafi'i fi Furu'il Fiqh karya Abu Al-Qasim Muhammad bin Yusuf Al-Hasani Al-Samarqandi. Thumma Tanazzad Daqa'iqi fi Furu'il Fiqh Al-Hanafi wa huwa matnu mitinin masyhurun i'tanna bihi ghairu wahidin minal ulama'i. Harta risalah dalam Furu'il Fiqh Al-Hanafi yang merupakan nas terkenal dan yang diurus oleh lebih dari satu ulama. Summa al-Wafi fi Furu'il Fiqh Al-Hanafi wa huwa matnun latifun fi Furu'il. Al-Wafi fi Furu'il Fiqh Hanafi merupakan teks yang latifun fi furu'i, yang baik di al-furu'. Thumma al-Kafi fi Furu'il Fiqh Al-Hanafi syaraha fihi al-kitab al-wafi as-sabiki. Al-Kafi dalam Furu'il Fiqh Hanafi menjelaskan di dalamnya kitab sebelumnya, yakni Al-Wafi. Summa Al-Mustasfa fi Syarhil Manzumati fil Fiqhi wal Usul.
syaraha fihi manzumata Abu Hafs An-Nasafi fil hilafi wahtasarahu wasammal muhtasara bil musaffa. Al-Mustafa dalam penjelasan sistem dalam ilmu fikih dan usul, beliau menjelaskan sistem Abu Hafs An-Nasafi dalam perselisihan dan mempersingkatnya, dan yang disebut muhtasara bil musaffah. Fahuma katabani walaysa kitaban wahidan. Karena keduanya adalah dua kitab, bukan satu kitab. Kemudian Syarhul Hidayati lil Maraginani fi Furu'il Hanafiyah. Penjelasan hidayah kepada Al-Marginani fi Furu'il Hanafiyah. Illa annal ulama'a ihtalafu fi nisbati syarhil hidayati lahu. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan hidayah kepadanya. Ibnu Qutlubughah berkata, wala yu'rafu lahu syarhul hidayati ila in tasya kubra zadahu wa haji khalifatu zakran anna lahu syarhan ala hidayati. Kecuali Tosh Kubro Zadahu dan Haji Khalifah yang menyebutkan bahwa beliau memiliki penjelasan tentang hidayah tersebut. Kemudian al-akhir al-mustasfa fi al-furu' dzakarahu Haji Khalifah walam yadhkurhu. Al-Mustasfa fi al-Furu'i disebutkan oleh Haji Khalifah dan sebagiannya tidak disebutkannya. Thumma nastamir wafatuhu al-Imamun Nasafi rahimahullahu fi baldatihi Izaj wa dufina biha lailatal jum'ah min syahri Rabiul Awal sana sab'ani wa asyrah hijriyah al-muwafiqi alf wa salasa wa asyrun masehi wa kila sana sab'ami'ah wa wahid hijriyah. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ja'ala man yantafi'u bimu'allafatihi fi mizan hasanatihi wa sadaqatin jariyatin lahu ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib farubama hadza minna ya. Syukran ila ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.